Oke, gue udah coba liat. Kenapa sih? Rizky tuh udah bener-bener keterlaluan banget, Din, sama keluarga gue. Gue gak bisa diem aja, gue harus hadapin Rizky. Aduh, Mel, jangan dulu ya. Ntar makin panjang nih urusannya. Barusan aja, Boski itu mau ngecek handphone gue, mau nyari nomor baru lo. Cuman untung gue udah prepare, udah gue delete semua. Jadi dia gak bisa nemuin nomor baru lo. Lo serius, Din? Rizky tuh bener-bener keterlaluan ya. Serius lo kan bercanda? Oke, gini Mel. Mulai detik ini, kalau gue lagi di kantor, lo jangan nelfon gue dulu, ya? Parno banget nih gue. Ya tapi, Din. Udah, Mel. Gimana kalau nanti gue pas keluar kantor, gue telepon lo lagi ya? Bye, Mel! Aduh, Rizky tuh ya bener-bener keterlaluan deh. Nggak cuma gue doang yang diteror, tapi orang-orang terdekat gue juga ikut diteror. Gue harus gimana ya? Gue jadi nggak kebayang deh. Gimana kalau misalnya gue udah tunangan sama Tristan? Pasti Rizky makin parah neror gue nya. Aduh. Apa gue batalin aja kali ya? Pertunangan gue sama Tristan. Kalau kayak gitu kan bakal aman. Keluarga gue, teman-teman gue nggak bakal diteror sama Rizky. Maaf Pak. Tolong kalian permisi, saya harus bertemu dengan Pak Vito. Kalian tahu kan saya ini siapa? Ya, Saya tunangannya Putri, adiknya Pak Vito. Pak, sabar dulu Pak. Pak Vito sudah berpesan bahwa Bapak tidak boleh memasuki kantor sini. Saya harus ketemu sama Pak Vito, mendingan kalian minggir sekarang. Maaf Pak. Maaf Pak. Halo Vito, kita perlu bicara sekarang. Kalau kamu nggak mau bicara, saya akan bongkar semuanya ke Putri soal semua kelakuan kamu. Baik Pak, kami akan laksanakan. Maaf Pak. Sebenarnya aku ada janji sama WO buat bahas konsep dekorasi sama souvenir. Tapi Pangeran belum bisa nemenin karena dia ngurus masalah kantor. Aku juga gak bisa ke rumah Citra lagi karena Citra pasti belum tenang dan aku gak mau nambah beban pikiran dia. Mbak, maaf, tujuannya kemana? Ke Menara Jaya deh Pak, di Jalan Rasuna Said. Baik. Semoga aja Vito di kantor lagi gak sibuk. Jadi aku bisa ajak ngobrol soal progres pernikahan aku sama Pangeran. Vito! Pangeran? Kamu kenapa ada masalah? Jangan tanya ke saya, Maura. Mendingan kamu tanya ke teman kamu ini, apa yang udah dia lakuin ke saya dan juga Putri. Sampai semua sahabat-sahabat saya percaya sama fitnah yang dia bikin. Untung dari awal Maura nggak pernah tahu kalau aku sama Rizky kerja sama. Aku jadi punya kesempatan untuk berkelit. Vito, kau bisa jelasin sama aku ini ada masalah apa? Kalau masalah ini besar harusnya bisa kamu selesaikan dengan benar dong. Sorry. Gimana aku bisa jelasin? Aku sendiri juga nggak tahu apa yang terjadi. Pangeran, sorry. Saya nggak tahu apa-apa soal masalah kamu. Kamu gak usah pura-pura gak tahu deh, Vito. Kalau emang kamu gak tahu apa-apa, kenapa kamu suruh security ngelarang saya untuk datang ke sini? Karena kamu datang di dalam keadaan emosi. Wajar kalau saya minta security saya untuk menahan kamu. Karena saya nggak mau ada keributan di kantor saya.
Vito dari tadi terus berkelit, seolah-olah dia nggak ngelakuin apapun. Saya juga nggak bisa mendesak Vito di sini karena ada Maura. Dan saya juga nggak mau Maura tahu kalau ini adalah masalah saya dan Vito. Vito, kalau emang kamu dengar apa kata saya, kamu lupakan semua dendam kamu saya dan juga keluarga saya. Masalah ini nggak akan terjadi, Vito. Sorry. Dendam apa lagi, Pangeran? Saya makin nggak paham maksud kamu. Pangeran, kalau emang ada masalah, tolong kamu ungkap semuanya. Jangan setengah-setengah kayak gini. Kalau kamu kayak gini, kamu sama aja nuduh Vito tanpa bukti. Vito emang licik dan pinter manfaatin situasi. Tapi saya nggak akan nyerah gitu aja. Saya harus kumpulin semua bukti kalau Vito emang sengaja mencari masalah dan memecah belah saya, Atta, dan juga Gio. Saya setuju sama Maura. Semua memang butuh bukti. Oke. Kalau emang itu mau kamu, Vito. Saya akan kembali lagi ke sini dan saya akan bawa semua bukti supaya kita semua tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu lihat aja. Vito, aku bener-bener penasaran sama fitnah yang dimaksud sama Pangeran. Tolong kamu jelasin ke aku. Maura, kamu nggak perlu mikirin soal itu. Vito, Pangeran nggak akan kayak gini kalau dia nggak punya bukti. Jadi tolong jelasin ke aku sebenarnya ada apa. Maura, aku jujur sama kamu. Aku nggak melakukan apa-apa ke Pangeran. Rencana Rizky sudah berjalan baik. Kalau Pangeran, Atta sama Gio sudah terpecah, aku juga akan membantu urusan pribadinya Rizky. Sayang, Sayang, kok kamu di sini sih? Tadi katanya ada meeting di kantor. Kenapa sekarang di sini? iya sayang, selain ada masalah di kantor startup, ada beberapa hal yang harus aku omongin sama Vito. Makanya aku nemuin Vito kesini. Kok kamu nggak bilang sama aku sih? Kan kalau gitu kita bisa bareng. Iya udah, kamu mau temenin aku ketemu sama Vito sekarang? Nggak usah lah. Soalnya juga aku mampir ke sini karena belum bisa ketemu sama WO. Cuman berhubung ketemu sama kamu di sini, kamu juga masih udah selesai. Mending kita bareng aja langsung ketemu sama WO. Jadi nanti besok kita bisa meeting lagi ketemu Vitonya. Gimana? Ya udah, aku temenin kamu ketemu sama WO ya. Ayo sayang. Kerjaan aku udah selesai. Jadi sekarang kita bisa pergi. Ada yang mau aku omongin sama kamu. About what? Soal yang Pangeran omongin tadi. Aku harap kamu bisa selesai sama dendam kamu. Kau bisa lupain itu semua. Lebih baik sekarang kalau kamu punya rencana buruk sama Pangeran. Jauh lebih baik kamu batalin itu. Karena nggak akan ada gunanya. Vito, kalau emang kamu punya masalah, kamu bisa ngomong sama aku. Ya siapa tahu aku bisa bantu. Aku cuma nggak mau kamu jadi orang jahat, Vito. Karena percaya deh, itu semua nggak ada gunanya dan kamu pasti akan menyesal nantinya. Aku tahu Maura, apapun yang aku lakukan ke Pangeran ataupun Soraya nggak akan pernah bisa membuat mamaku hidup lagi. Tapi aku harus tetap menuntaskan dendam aku. Karena aku sangat menyayangi almarhumah mama dan juga Putri.
Vito, You don't have to worry about me. Aku gak ada masalah apa-apa sama pangeran. Trust me. Ci, lu bisa santai gak sih? Lu tenangin diri lu dong. Dan emosi kayak gitu kenapa? Nggak bisa, tak. Ini masalahnya udah nggak sepele lagi buat gua. Gue tahu banget lu lagi emosi. Gue juga emosi, Ji. Tapi paling enggak kita berdua kan udah janji. Sama pangeran udah janji. Biar apa? Biar kita tuh selalu jujur kalau ngadepin masalah apa-apa. Selalu selesaiin dengan baik-baik. Agar persahabatan kita itu nggak hancur, nggak pisah-pisah. Tak. Yang seharusnya jujur bukan gua, bukan lu. Tapi pangeran. Buat gua kali ini masalahnya bener-bener serius. Gua nggak habis pikir kok. Gua pribadi kerja keras buat bikin startup ini stabil. Supaya kita bisa maju, supaya kita bisa berkembang. Tapi kok foundernya sendiri malah ngecewain. Bisa-bisanya pakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bener, nikah, tunangan itu hal yang baik, hal yang sakral. Tapi nggak pakai uang perasaan kali. Ya maksud gue gini loh, Ji. Ya paling nggak kita kasih waktu lah dulu buat pangeran. Biar dia tuh bisa ngebuktiin ini tuh beneran kesalahan dia atau bukan. Tak, bukti apa lagi? Bukankah semuanya udah jelas? Bukti semua ada, datanya valid. Mau bukti yang kayak gimana lagi, gue nggak ngerti. Atas nama persahabatan, gue minta lo tenang, Ji. Ya, biar semuanya berjalan dengan lancar. Dan persahabatan kita juga tetap dijaga. Lu jangan sampai gegabah ambil keputusan. Ya. Bagus, Ria. Pastikan mereka semuanya terpecah. Untuk next, supaya lebih meyakinkan Atta dan Gio, kamu kasih bukti rekayasa yang lainnya. Supaya situasinya makin panas. Oke? Saya tunggu kabar dari kamu selanjutnya ya. Saya tahu progres kamu berjalan dengan baik. That's good news. Selanjutnya saya akan mendukung kamu secara penuh dan apapun yang kamu butuhkan akan langsung saya penuhi. Gue bakal hancurin siapapun yang pengen menghalangi hubungan gue sama Mel. Termasuk pangeran. Sorry, tak, bukan gue meninggalin, tapi gue udah gak bisa kerja di sini lagi, tak. Maaf. Biar saya aja yang Jangan, Pak. Ini apa, Ria? Boleh saya lihat? Tapi Pak, Ria, jangan sembunyikan sesuatu dari saya. Berkas apa ini sebenarnya? saya barusan menemukan aliran dana baru Pak yang ditujukan ke pengembangan. Dan setelah saya telusuri, aliran dana itu untuk perumahan baru Pak.
yang dibeli oleh Pak Pangeran. Dan itu menggunakan dana perusahaan, Pak. Sebanyak ini keterlaluan. Asli pangeran parah banget Ji ini Ji.